Shalom semua, apa kabar wanita-wanita yang diurapi sekalian? Saya percaya Anda semua siap untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan melalui konferensi wanita pada kali ini. Haleluya. Baiklah, sebelum itu mari kita semua bersama-sama bersatu di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia di tempat ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, come on! Bersama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, wow, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama katakan, rebisakan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Bersama kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, wow, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Rebisakan, rebisakan. Haleluya.
Kita teruskan pujian kita pada saat ini. Kita mengaku bahwa Tuhanlah gunung batu bagi kita. Amin. Haleluya. Sama kita nyanyikan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Come on, church. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Semesta alam memuji Engkau, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Thank you Lord. Badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita datang dengan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mengatakan bahwa Tuhan Engkaulah harapan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Meskipun di dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau menjanjikan masa depan yang indah bagi setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Bersama katakan, harapanku
kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk terus dibentuk Tuhan oleh kuasa firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Juru Selamat kita dari pelayanan wanita BM Sarawak kepada semua pelayanan wanita BM di seluruh dimanapun kita berada pada malam ini. Terima kasih kerana bersama kami sekali lagi dalam sesi konferensi kita tahun 2022 yang sudah bermula pada minggu yang lalu dan akan berlangsung tiap hujung minggu hari Ahad. Saya percaya kita sangat gembira, excited ya, walaupun diadakan di alamnya, Tuhan tetap berada bersama kita untuk memberkati kita melalui hadiratnya dan kongsian firman Tuhan yang berkuasa. Dan saya doakan agar kita bertahan setia sampai selesai konferensi kita pada tanggal 31 Julai, 2 minggu dari sekarang. Nah, sebelum kita mulai dengan kongsian firman Tuhan, mari kita serahkan sesi ini di dalam tangan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada malam ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau telah mempeluangkan kami sekali lagi untuk teruskan konferensi pelayanan wanita BM tahun 2022. Ini Tuhan, walaupun di dalam cara di alamnya, tetapi kami percaya Tuhan sudah mendahului untuk memberkati konferensi kami ini melalui kehadiran. Kongsian firman Tuhan akan diurapi Tuhan menjadi berkat yang luar biasa kepada semua pendengar pada malam ini Tuhan, agar Tuhan lewati kami dengan kuat kuasa-Mu. Roh Kudus diurapi di semana-mana tempat Tuhan, dimanapun kami berada malam ini. Engkau berada di sana Tuhan untuk menjamah kami semua, untuk diberkati melalui firman Tuhan ini. Tuhan terima kasih untuk hamba-Mu pun Tuhan yang malam ini yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakaikan dan Tuhan gunakan, Tuhan urapi dengan urapan baru menyampai firman-Mu yang berkuasa, yang hidup dengan cara Tuhan sendiri. Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudari-saudari seiman, tema konferensi kita sangat berkuasa. Berakar dalam, dibangun di atas Dia, bertumbuh teguh, berbuah lebat. Terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka untuk harus tetap di dalam iman. Nah, menjadi orang Kristen artinya dengan setia menjadi pengikut Kristus yang harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa orang percaya mengalami kedewasaan rohani. Nah, orang Kristen yang dewasa perlu mengalami perubahan karakter dan kekuatan untuk menghadapi masalah hidup setiap hari. Permasalahannya yang terjadi saat ini, ada banyak jemaat yang masih belum dewasa, dan hal ini dibukti dengan memiliki karakter dosa, hidup dalam kedagingan, menurut hawa nafsu, dan tidak ada kesetiaan dalam Tuhan. Dan ada juga yang salah faham dengan versi sendiri yang menyesat. Contoh seorang Kristen, mereka fikirkan ialah orang yang mengamalkan ibadah.
rajin membuat pekerjaan yang baik, rajin melayani, dan lebih memberi atau ada pengertian lebih memberi, lebih diberkati. Dan ada pengertian juga kalau dilahir dalam sebuah keluarga Kristen, mereka juga orang Kristen. Jadi semua ini tidak benar dan menyesat. Kebenaran firman Tuhan menyatakan untuk menjadi orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memberi hidup kekal. Dan kita menerima karya Yesus itu dengan iman, mahu untuk mempercayakan pengampunan dosa kita hanya kepada karya keselamatan yang dikerja oleh Yesus saja. Dan keselamatan kita adalah oleh kasih anugerah Allah, terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, walaupun diberi dengan percuma, tetapi perjalanan rohani bersama Yesus baru bermula saat kita menerima Yesus jadi juru selamat kita dan dijalani dengan iman sampai kedewasaan serupa dengan karakter Yesus. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus berkata, kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Dan ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah syukur. Nah, jemaat di Kolose, mereka sudah terima Yesus Kristus dan perlu dibimbing, diajar, diberikan dasar yang kuat dan kukuh untuk jadi dewasa. Nasihat Rasul Paulus dalam 3 hal untuk jemaat di Kolose yang juga relevan untuk kita sekarang. 1. Tetap tinggal dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6. Ayat 6 katanya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan dari ayat 6 ini dapat dijelaskan bahwa apabila orang tinggal dalam Yesus dibuktikan dengan 2 hal penting, yaitu menerima Yesus dan yang kedua, tetap hidup dalam Yesus. Jemaat di Kolose sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Itulah sebab Rasul Paulus kata kepada mereka, hendaklah tetap tinggal di dalam Dia. Nah, kekristenan bukanlah sebuah keyakinan sebagai teologi saja, melainkan juga merupakan gaya hidup iman kita, terdapat dalam Efesus 4 ayat 1. Dan Paulus di sini berfokus pada aspek pribadi dari iman Kristen seperti halnya Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 4 yang berkata, tinggal di dalam Dia dan aku di dalam kamu. Yang sama arti yang Rasul Paulus kata kepada jemaat di Kolose, hendaklah tetap tinggal di dalam Dia. Nah, kata tetap untuk mengerti lebih dalam ayat ini adalah satu undangan. Itu adalah undangan untuk orang percaya tinggal tetap di dalam Yesus seperti Yesus tinggal di dalam Bapa. Nah, misalnya bukan hanya waktu kita susah atau waktu kita senang saja kita tinggal di dalam Yesus. Bukan pula untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk setiap detik yang kita lewati. Susah senang harus terus memiliki relasi dengan
Tuhan dan dibentuk oleh firman-Nya seperti yang di 2 Timotius 3 ayat 16. Karena banyak orang hanya tetap di dalam Yesus pada masa mereka senang, tetapi apabila mereka tidak senang, mereka lari. Tapi dalam firman Tuhan ini, Dia memperingatkan dan menasihatkan kita untuk tinggal di dalam Yesus. Apapun keadaannya, kita tetap tinggal di dalam Dia. Nah, tetap tinggal di dalam Dia karena Yesus adalah utama hidup kita. Di dalam Dia kita hidup dan bernafas. Dan harus setiap keputusan hidup kita, perilaku kita, cara pemikiran kita didasarkan di dalam Dia Yesus. Hidup tetap dalam Kristus tidak hanya hidup dalam ketaatan kepada hukum seperti agama, adalah di dalam segala hal yang melakukan kehendak Bapa. Nah, dalam hal ini anugerah bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa secara suka-suka. Kalau Petrus mengatakan hal ini berarti ada potensi atau bahkan telah menjadi kenyataan adanya orang-orang Kristen pada waktu itu yang menjadikan anugerah sebagai kesempatan berbuat sesuka hati mereka dan tidak hidup dalam kehendak Allah. Yang kedua, syarat menjadi dewasa terdapat dalam Kolose 2 ayat 7 yang berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat ini berisi 3 prinsip yang digunakan sebagai imperatif yang menggambarkan cara hidup yang layak di hadapan Tuhan. 1. Berakar di dalam Dia. Akar, saya percaya semua kita kenalkan, itu adalah sesuatu yang membuat tanaman itu tidak goyah, tidak keluar dari tanah. Akar membuat pohon dapat berdiri teguh sekalipun angin kencang sedang menyerang. Akar membuat pohon dapat hidup, bertumbuh, berkembang, lalu berbuah. Nah, demikian pula dengan iman kita kepada Kristus. Supaya iman tidak bergoyah atau tidak hanyut oleh banjir persoalan dan tidak terbabat oleh angin badai kehidupan, haruslah berakar di dalam Dia. Nah, orang percaya harus melekat kuat kepadanya dan bersatu dengannya bagaikan akar tanaman yang menjalar, yang melekat kuat dan bersatu pada dahan atau pohon ataupun timbul rumah yang dia hidup. Berakar di sini adalah istilah pertanian yang semua kita tahu, saya percaya, karena banyak kita ini adalah orang bertani. Berakar sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh menjadi tanaman yang tidak berakar kuat, yang akan tumbang oleh rupa angin pengejaran dalam Efesus 4 ayat 14. Ya. Kita juga bukan tanaman cangkokan yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke tanah. Contoh, kalau kita ada tanaman, baik apapun bunga mungkin, nah hari ini kita tanamkan dia di depan rumah, dan minggu baru tidak cantik di depan rumah, kita pindah lagi ke sisi rumah. Dan minggu yang akan datang kita pikir itu tidak tampak yang harus dia bertumbuh, kita cangkok dia lagi dan cangkol dia dan kita pindah ke belakang rumah. Apa yang terjadi dengan tanaman itu? Pastikan dia mati karena tidak diberi masa untuk berakar. Sekali kita berakar
oleh iman di dalam Kristus tidak perlu lagi mengganti-ganti tanah. Ya, akar menyerap makanan supaya pohon dapat bertumbuh, dan akar juga memberi kekuatan dan kemantapan kepada pohon. Nah, ada orang Kristen yang begitu imannya, yang pindah dari gereja ke gereja, sama macam shopping di Lazada. Kalau mereka tidak mau pengajaran yang di sana, mereka reject, pindah lagi kepada satu gereja yang lain yang mereka sukai. Tetapi apabila masalah datang, mereka tidak bertahan, tetap tumbang, karena tidak diberi masa untuk berakar di satu gereja lokal. Jadi gereja yang diburukan. Pentingnya semua orang percaya tinggal tetap di satu gereja lokal untuk bertumbuh teratur dan sihat. Dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14 yang berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras di ladang. Alkitab menggunakan gambar pertumbuhan orang percaya seperti pohon korma. Ketika kurma ditanam, bijinya di dalam tanah pasir ditutup dengan batu besar, sehingga selama masa cukup sekian lama tidak dapat naik ke atas karena ada batu yang menahannya. Sebab apa ditutup dengan batu? Karena di padang pasir airnya susah. Jadi akar benih kurma ini dipaksa berakar ke dalam sampai terdapat sumber mata air. Sampai akarnya cukup kuat dan matang, baru kemudian tolak batu itu. Kemudian tumbuh cepatlah kurma ini dan tinggi, kelihatan semua orang. Buahnya tetap manis. Nah, sama seperti ini ciri-ciri orang Kristen yang berakar. Walaupun badai hidup datang dalam berbagai bentuk, orang yang berakar akan tetap di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang Kristen yang berakar dan teguh sama seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berarti berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Amin. Giat selalu bermaksud di sini ya, rajin bersaksi, karena itu tanggung jawab seseorang percaya. Rajin beribadah, karena itu sikap orang bersyukur kepada Tuhan. Rajin melayani dan memberi, karena itu buah roh yang hidup, kelimpahan. Dan rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, karena itu perisainya orang percaya. Akar disiplin di dalam dia mengadakan saat teduh. Saat teduh, saudari-saudari saya. Saat teduh yang teratur. Nah, saat teduh yang sederhana yang dikenali sebagai 5P. Pujian penyembahan. Ya, mengundang kehadiran Tuhan. Pengucapan syukur, banyak perkara yang kita ucap syukur kepada Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Doa yang dijawabkan. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Sentiasa dan selama-lamanya. Banyak. Dan pengakuan dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah yang suci. Dengan itu kita perlu mengampuni dosa kita. Minta ampun dari Tuhan supaya kita dapat datang kepada Tuhan dengan tangan yang suci, hati yang bersih, dan disuci oleh darah Tuhan Yesus supaya kita dapat datang di hadirat Tuhan dengan sedia mendengar dari Dia. Permohonan banyak yang kita minta dari Tuhan sesudah kita, apabila kita di dalam hadirat-Nya.
permohonan untuk pekerjaan Tuhan, untuk diluaskan lebih lagi dari apa yang ada sekarang. Untuk orang yang belum menerima Tuhan Yesus, perlu doa kita supaya hati mereka terbuka. Untuk orang yang bekerja penuh di dalam pelayanan, supaya mereka dikuatkan teguh di dalam pelayanan mereka dan bertahan. Negara kita banyak perkara yang kita boleh mohon, jangan saja memohon untuk sendiri. Itu adalah yang last lah, memohon untuk sendiri. Banyak permohonan yang kita minta dari Tuhan, dan Tuhan mendengar dan membaca firman Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan dengan teratur, kalau dibaca 4 fasa satu hari akan habis, dari Kejadian sampai Wahyu boleh diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, kalau 2 fasa dibaca dalam 1 hari, itu akan dihabiskan, selesaikan dalam 2 tahun, simple ya. Nah, ini yang dimaksudkan disiplin rohani yang berakar secara pribadi dan di dalam firman Tuhan kita dapat melihat apa kehendak Tuhan untuk hidup kita. Dan Alkitab harus itu terbuka, dibaca setiap hari. Membacanya akar pada saat teduh memberi dorongan, bimbingan Roh Kudus kepada hidup kita, supaya kita menjadi kuat, bertahan apabila badai hidup goncang. Kalau kita belum memiliki saat teduh, buatlah sekarang. Mulailah. Ada masalah. Banyak orang sekarang terlalu dengan handphone. Ya. Sampai waktu yang begitu baik diboroskan dengan cerita dongeng, dengan menghantar message, menghantar foto, makan pun ambil foto. Semuanya menggunakan foto, dan itu menghilangkan fokus untuk Tuhan. Saudari-saudara, lakukan saat teduh pribadi dengan Tuhan. Bukan maksud di sini mengikuti seminar, konferensi, ikuti gereja sebanyak manapun, itu memang semuanya baik. Tetapi tidak akan mengambil tempat saat teduh kita bersama Tuhan. Karena tumbuhan rohani kita yang kuat berdasar kepada hidup yang berakar di dalam firman-Nya. Nah, jemaat Kolose secara situasi lingkungan yang sulit untuk bertumbuh, tetapi bila mereka berakar teguh di dalam Kristus, maka mereka akan pasti bertumbuh dengan baik dan sehat di dalam rohani mereka. Dan sama juga dengan kita, orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat sekarang, yang sering kali menyulitkan orang Kristen untuk bertumbuh. Asalkan orang percaya berakar, akan kita pasti bertumbuh dan berbuah. Dan yang kedua, dibangun di atas Dia. Terdapat dalam Kolose 2 ayat 7. Dibangun adalah istilah structure ataupun bangunan, dan bila mempercayai Kristus untuk menyelamatkan, maka hidup diletakkan di atas dasar Yesus akan pasti bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Nah, firman Allah yang membangun dan menguatkan orang Kristen. Dan orang-orang percaya di Kolose sudah menerima Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Kolose 2, 6 dan 7 tadi. Tetapi pada masa yang sama, ada guru-guru palsu merendahkan ajaran tersebut. Dan orang-orang Kristen yang mendalami dalam firman Tuhan akan menjadi kuat di dalam iman. Iblis memang ingin menyesatkan, tetapi dia akan mengalami kesulitan untuk memperdayai orang percaya yang tekun belajar
firman Tuhan. Dan sama juga dengan kita sekarang, akan kita tidak senang diperdayakan ajaran sesat karena kita berakar di dalam ajaran kebenaran. Ya. Nah, bila seorang hendak membangun rumah, ia harus terlebih dahulu menyiapkan fondasinya atau foundation atau dasar bangunan itu. Baru ia dapat membangunkan rumah. Ya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Hendaknya kehidupan rohani kita, ia bertumbuh di atas bangun yang berdasar kepada foundation Yesus Kristus. Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan pola Kristus dan tidak akan mirip bangunan lain yang dasarnya bukan Kristus. Karena semua yang lain adalah sinking sand, tetapi dasar yang kuat dan yang selama-lamanya kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Jadilah, bangunlah hidup kita di dalam Dia, karena Kristus adalah sumber kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7 yang berkata kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya di dalam Kristus. Nah, hal ini diungkapkan oleh ketaatan dan ketekunan dengan penuh sukacita. Mengenal Injil adalah bersukacita. Ingat, dengan sukacita yang tak terkatakan. Kolose 1 ayat 12. Dan hidup secara pantas adalah di dalam Kolose 1 ayat 10 sampai 11 yang penuh dengan ucapan syukur. Itulah cara hidup yang melimpah di dalam Tuhan, dipenuhi dengan syukur. Kata melimpah sering digunakan Paulus, ya. Kata ini menggambarkan sungai yang airnya meluap sampai ke tepi. Pengalaman pertama dalam Tuhan adalah pengalaman meminum air kehidupan. Amin. Dengan iman. Yohanes 4, 10 dan 14. Tetapi sumber itu harus menjadi sungai. Sungai yang aliran-aliran hidup. Terdapat dalam Yohanes 7 ayat 27 sampai 39. Yang semakin lama akan semakin dalam. Dan Paulus gunakan gambaran sungai yang mengalir keluar dari bait suci. Yang kian lama kian meninggi. Begitulah kelimpahan kesyukuran yang harus ada di dalam hidup kita, yang berakar, yang dibangun hidup kita di atas Dia. Tetapi sayang sekali juga banyak di antara orang percaya yang tidak mengalami aliran sungai yang seperti ini, karena mereka tidak membangun di atas fondasi Kristus, foundation hidup mereka. Jadi hari ini Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan kehilangan berkat kelimpahan Tuhan, karena ia hanya didapati di dalam hidup yang dibangunkan di atas Yesus sendiri. Kembali kepada kata Paulus kepada jemaat di Kolose, melimpah dengan syukur. Kolose 1 ayat 3 ayat 12. Roh yang bersyukur adalah tanda kedewasaan Kristen. Melimpah dengan syukur itu adalah buah roh kehidupan orang yang tetap di dalam Tuhan dan dikuasai oleh roh Tuhan. Itu di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang kita biasa dengan itu. Kasih, buah-buah roh itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, banyak lagi. Bersyukur merupakan buah dari akar, buah yang dari akar yang kuat, pertumbuhan yang baik, dan keteguhan dalam iman. Kita harus bersyukur karena itulah tanda
tanda kedewasaan iman yang tidak digoyahkan oleh penderitaan dan pergumulan. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kita boleh tanya kepada diri kita sendiri. Adakah hidup kita penuh dengan kesyukuran yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Atau adakah kita orang yang dipanggil orang percaya tetapi kehilangan kesyukuran? Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Allah murka karena bersungut-sungut mendatangkan murka Tuhan. Tetapi bersyukur mendatangkan berkat Tuhan. Walaupun di dalam situasi yang susah, mari kita mengucap syukur akan situasi itu. Akan kita tertolong karena melalui pergumulan banyak hal yang dapat kita belajar kalau kita belajar bersyukur. Nah, perkara yang susah dibuat lebih senang. Tidak ada tempat muka yang bermurung. The joy of the Lord, our strength, di dalam segala hal. Doa saya agar semua kita orang percaya akan belajar bersyukur di dalam segala hal, karena ada kuasa di dalam kesyukuran kita kepada Tuhan. Nah, kalau saya ingat ada juga orang yang sudah dewasa di dalam pelayanan, orang yang kita tahu adalah orang yang diharap-harapkan. Mereka memang setia melayani, mereka setia melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi apabila kita melihat tidak ada kesyukuran, sesudah melakukan pelayanan penuh dengan komplain, penuh dengan kritikal, penuh dengan hati yang membenci. Dengan apakah hidup yang seperti ini boleh jadi di dalam hidup kita seorang yang melayani ataupun mungkin dipanggil hamba Tuhan, adalah sebab hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Tuhan sampai ternampak bukti buah hidup kita bukan buah roh, adalah buah kedagingan, adalah buah yang di dalam kita adalah sama seperti buah yang orang yang di luar sana duniawi ada. Tetapi untuk anak Tuhan, untuk orang yang percaya, untuk orang yang sudah menempatkan hidupnya di dalam Tuhan, ada hidup kelimpahan penuh dengan syukur. Walaupun di dalam situasi yang susah, apapun keadaannya, apapun cebarannya, apapun badai hidup yang akan menerpa, orang yang hidupnya berakar, yang bertumbuh, dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan, tetap ada kesyukuran dan penuh kesyukuran, karena itulah tandanya kedewasaan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudari-saudari, semua pendengar pada malam ini, setiap orang percaya di-expect ada pertumbuhan, karena hanya itu satu-satunya jalan menuju kedewasaan. Memiliki satu komitmen untuk bertumbuh, karena hal pertumbuhan bukan hal yang otomatis, dan berjuanglah untuk pertumbuhan yang akan di dalam hidup kita, sekalipun itu tidak senang dan pasti ada halangan serta rintangan. Tetapi bila kita mengusahakan untuk bertumbuh di dalam Yesus, kita tetap teguh, kita tetap bersyukur. Namun sadarlah bahwa kita harus terus bertumbuh, karena itu adalah tindakan iman kita yang hidup, yang di dalam kehendak Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Tuhan, pastikan kita berbuat baik.
Oleh karena itu, marilah saudari-saudari seiman, hidup tetap di dalam Dia seperti mana Rasul Paulus menasihat jemaat di Kolose. Berakarlah di dalam Dia, bertumbuhlah di atas Dia dengan teguh, dan berbuahlah lebat. Itu kehendak Tuhan, dan itulah yang Tuhan expect di dalam hidup kita orang percaya. Berbuah lebat, bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah lebat. Di dalam buah yang ada di dalam karakter Yesus, itulah buktinya kita adalah orang yang tetap di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya percaya firman Tuhan sangat mendorong dan menguatkan kita pada malam ini, menyadarikan kita sebagai orang yang percaya, hidup perjalanan rohani kita tidak dia berhenti di masa kita terima Yesus. Sebenarnya ia baru bermula sampai kedewasaan rohani kita serupa dengan karakter Yesus. Itulah kerinduan dan kerinduan Tuhan untuk kita. Terima kasih, dan sampai di sini mari kita berdoa serah dalam tangan Tuhan apa yang telah kita belajar. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah berserta kami dalam konferensi ini Tuhan. Yang sungguh kami sadari Tuhan, setiap kami yang sudah percaya kepadamu dan telah menerima Yesus sebagai juru selamat kami, hidup kami tidak berhenti di sana, karena Tuhan ingin kami teruskan perjalanan hidup rohani kami Tuhan bersama Tuhan sampai berkekalan. Firman Tuhan dalam Kolose yang menasihatkan kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan, bertumbuh teguh di atas Dia, dan dengan hidup yang kelimpahan sungguh. Tuhan, kami sadar ada masanya kami tidak kelimpahan hidup itu, karena kami Tuhan telah mendasarkan hidup kami di dalam dunia ini. Kami minta ampun dari Tuhan, supaya malam ini Tuhan Engkau tolongkan kami, hidup kami sebagai orang yang percaya Tuhan akan dikuat, akan diteguh, akan ditolong, karena kami berdasar kepada iman kami Tuhan di dalam Yesus Kristus, fondasi kami yang kuat dan yang kekal. Terima kasih Tuhan, apapun kami lalui pada hari ini, mungkin kami ada masalah, apapun cabaran yang kami ada pada masa ini Tuhan, kami berdoa sebagai orang yang percaya, yang sudah berakar di dalam Tuhan, kami akan tetap menang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar doa kami, dan kami berdoa supaya setiap pendengar Tuhan dikuat imannya pada malam ini melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta semuanya ini. Amin.